Jumpa lagi dengan saya Rini Epeledut Dan saya Susan dalam acara Teng Teng Cerit, Tengok Tengok Cerita. Dan pada hari ini guys, kita mau cerita tentang masalah apa ya? Masalah apa, San? Kita mau bahas Ha-ha. tentang masa kecil nih. Masa kecil guys. Kalian masih teringat nggak guys masa kecilnya kalian semuanya? Kita mau bahas itu ya. Jadi kalau Susan sih masa kecilnya kan masa kekinian banget ya. Secara banget. lahirnya Anak 2000-an. anak 2000-an. Kalau aku anak 80-an. Berapa jarak itu? Pastinya beda banget. Iya, Nah, pastilah. kita akan membicarakan masa kecil kita ya. Jadi kalau pengalaman pastinya banyak pengalaman aku dong. Maksudnya zaman dahulu sih nggak ada HP guys, nggak ada handphone. Aku dulu juga nggak ada mah. Oh ya? Pas masa kecil 2001 sudah. udah ada, tapi masih HP yang zaman dulu itu. Oh, yang nggak ada. Yang masih kayak cuman bisa SMS telepon gitu. loh. Ya, sama gamenya itu Iya. game ular. Oh gitu. Game ya, ular ya. sama game numpuk-numpuk itu loh guys, batu bata itu loh. Oh iya itu tuh, ngerti aku sih, kayak gimbot itu kan namanya. Kalau dulu. Nah, kalau di masanya aku, masa kecilku, aku tuh udah mandiri banget dari kecil loh, San. Bisa diceritain nggak tuh Iya. gimana tuh mandirinya tuh? Mandirinya tuh gini, jadi dari kecil itu aku udah, yang namanya, maksudnya nggak kecil banget sih, cuma udah waktu SD lah, SD atau sebelum SD lah, TK lah, tapi udah zaman dulu, zaman aku itu nggak ada TK, jadi kita masuk Langsung itu SD. langsung SD ya. Enak Jadi banget. sebelum SD kan tetap belajar di rumah kan, diajari sama kakak-kakak kita. Jadinya dulu itu aku itu sering bantu sama orang tua aku. Bantuin gimana tuh maksudnya? Kan bapak ibu kan petani gitu saya. Iya. Juga pasti banyak tuh ya bapak ibunya petani ya kan. Nah, di saat bapak ibu di sawah dan juga apa itu ngurus-ngurus sayur-sayuran, sayur mayur, itu aku bantuin gitu loh. Jadi bantuin di sawah. Iya, di sawah. Wow. Waktu kecil aku sudah di sawah berburu Umur berapa itu? kodok. Umur berapa itu? Belum sekolah? Belum. Umur Wow. 5 tahun mungkin. 5 Sudah tahun. berpetualang ya? Sudah berpetualang di sawah saya Sawah. itu ya. Kebetulan diajarkan sama orang tua untuk mandiri guys. Jadi diajari pantes bercocok ya, tanam. suka bercocok tanam ya sampai Iya, sekarang. sampai sekarang pun masih kan. Kamu tahu Kamu apa-apa tuh tak tanam. suka banget menanam guys. Nah, kapan-kapan kita bisa ini nih cerita-cerita juga yang tentang Tong cerit tentang tanaman-tanaman ya. tanaman-tanaman. Teng cerit ya, teng cerit. Kalian pasti ya heboh banget ya dengan teng cerit ini ya. Ini untuk menguji kalian juga sih sebenarnya. Kalian tuh arahnya ke positif apa ke negatif itu loh. Jadinya judul ini itu juga menguji kalian. Jadinya yang positive thinking itu pasti apa itu mengambil makna, terus apa itu mengambil apa itu namanya inspirasinya di sini. Itu paling yang positif kayak gitu. Tapi kalau yang negatif itu pasti berpikirnya lain ya, teng cerit kayak gitu, bilang apa ya, mesti kalian berpikirnya yang aneh-aneh gitu. Aku tuh ya nggak apa-apa, itu hak asasi kalian sih, pikiran-pikiran kalian juga. Yang penting aku di sini berusaha untuk menampilkan acara ini untuk kita menghibur aja. Dan terus semoga kalau bisa diambil manfaatnya juga ya buat kalian gitu. kayak gitu guys. Jadinya teng cerit, tengok cerita itu bahasa Jawa. Yang bahasa Indonesianya artinya itu kita saling duduk berbincang kayak gitu kan. Ngobrol santai sambil duduk-duduk kayak Balik gini. lagi tadi tuh. Balik lagi ya. Terus di waktu kecil itu ya, aku tuh udah pinter jualan guys. Wah. Tapi namanya anak kecil ya kan, pasti diketawain lah kalau kita. Ada cerita lucunya? Ada. Apa nih Mbak cerita lucunya? Bisa Jadi, dibagi mungkin. Gini ya, dulu itu kan nanam terong tuh di sawah tuh.
ibu aku terong, tahu kan terong? Iya, terong. Terong di sama gimana aja terong kan namanya. Iya, terong. Nanam terong di sawah. Terus apa itu? Terongnya itu kan banyak karena sawahnya kan luas gitu ya. Jadinya ditanami terong semua dan terongnya itu belungker gitu loh, tahu? Apa bengkong-bengkong. Iya. Terongnya itu Nggak lurus ya. nggak lurus. Terongnya itu bentuknya gini gitu. Terus apa itu namanya? Kayaknya Dan lucu nih, guys. dan udah tua gitu loh, udah enggak ngerti tua atau enggak ya. Pokoknya aku tuh disuruh ibu aku untuk jualan terong itu, tapi sendiri loh, aku ke pasar sendiri. Wah, Sama umur gendong, berapa itu? sama masih gendong. masih belum sekolah juga. belum sekolah aku. Hebat ya, Sama guys. gendong berani loh itu ke sawah loh, ke sawah, berani ke pasar ke loh. pasar aku Sendirian lagi. terus gendong Takut ya. gendong tenggok itu apa ya, kalau istilah Jawanya apa, tenggok itu apa, tahu kamu? Yang digendong itu Iya. apa ya? Kayak tempat gitu kan. Dari bambu Dari itu bambu yang dianyam apa itu. sih namanya? Aku Apa sih kalau di tahu, kalau bahasa apa Indonesianya emang? apa Aku ya? tahunya juga tenggo, guys. Ya kalau di Jawa sih tenggok ya. Jadi aku Kayak tempat gitu loh, gendong guys. Kalau yang nggak tahu, tempat dari bambu itu agak anyaman besar, gitu, agak jadi besar. kayak panci ya. Tapi dari bambu gitu loh. Terus aku gendong ke pasar, guys, isinya terong itu san. Terus Sendirian. sendiri ya. Kok kuat ya? Iya kan, aku diantarin ke itu ke jalan rayanya, terus dinaikin ke mobilnya, terus turunnya itu aku gendong, dibantuin sama kernetnya itu. Terus aku masuk ke dalam pasar tuh. Aku jualan terong itu, terong yang melungker Itu gimana tuh jualnya? Terus Bisa itu? bisa dong sih gini. Pedagang nggak peduli ya, pedagang apapun, pedagang beras, pedagang apa, sepatu, pedagang apa, aku Pokoknya semua ditawarin. iya ya? tawarin, Bu, anu tumbas terong boten gitu kan, dulu anu Indonesianya, Bu beli terong nggak Bu, kayak gitu. Anu terus orang dok tuh paling diguyu, enggak dek, paling diguyu ya, bocah cilik kok dodolan terong, anak kecil kok jualan terong. Terus itu kan aku sampai ke pedagang sayur. Nah itu udah pas kan, tadi aku Iya. tawarin, nggak peduli ke siapa aja aku tawarin, ternyata apa Nggak itu ada yang namanya, mau. nggak ada yang mau ya, memang bukan faknya ya kan. Terus akhirnya aku bawa ke pedagang sayur, di situ aku tawarin tuh, Bu tumbas terong boten, kan saya masih kecil itu ya, karena aku kecil jadinya apa itu namanya, alah kasihan itu, malah si apa pedagang sayurnya kasihan sama aku gini. Jadi kayak terpaksa beli. Iya gitu. terpaksa beli dia. Terpaksa Zaman beli. dulu ya harganya murah. Gimana itu namanya, alah dok kasihan kamu, sini tak tukune gitu, sini tak belinya gitu terongnya. Terus terongnya kok melungker kabeh kayak gini dok maksudnya terongnya kok apa itu nggak lurus gitu. Terus aku lah nyari ini, mboten napa-napa lho Bude, Mas yo terongnya melungker niku tuwek-tuwek. Bayangin gak? Aku sadarnya tuh setelah dewasa ini. Itu satu pasar pada ketawa semua. Maksudnya Agak sok tahu ya. Terong itu kan nggak enak dimakan. Iya. Bu. Kebetulan. aku tuh nggak Itu tahu. nggak di briefing dulu ya. Nggak ngerti bukunya. Nggak ngerti kan itu masih anak kecil. Iya itu pokoknya ibu suruh jual di pasar aja kayak gitu. Terus aku tuh nggak ngerti maksudnya terong yang tua, yang muda yang gitu. enak yang mana kan nggak tahu nggak ya. ngerti. Yang Terus penting aku- jual gitu. Taunya kalau semakin tua tuh semakin enak. Ada guys. kayak aku kan biasa jualan jambu juga tuh, jambu. Jambu. Terus Lando itu salah satu pasar ketawa semua dengerin Karena aku. mungkin lucu Karena kali ya. iya lucu kan tur nggak ngerti juga, mungkin ini bocah orang Jawa lah kon dodolan ngono kan, mesti ini anak belum ngerti suruh jualan kayak gitu kan. Terus akhirnya tuh dibeli sama budenya, ya wes tak tukune piro ngene to, tapi tak belinya berapa gitu. Zaman dulu berapa ya, 2000
2.000 atau 3.000 ya, banyak gitu atau 5.000, gitu. udah banyak dulu. Sekarang dapet Iya itu setengah. setenggok itu udah 2.000 atau 3.000 itu udah banyak dulu. Terus tak jual, terus akhirnya ya terpaksa beli karena mungkin budenya kasihan ya. Sadarnya itu baru sekarang, nek terong tua ini gak enak ternyata. Jualannya cuma terong itu aja atau ada yang lain? Enggak, banyak juga. Terus aku kan udah masuk sekolah tuh Santu ya, zaman dahulu kala ya, masuk sekolah. Terus apa itu namanya, aku tuh jualan di sekolah SD itu, aku juga jualan, diajari sama orang tua. Wah, hebat Suruh sekali. jualan, jadi jambu, terus apa itu namanya, jualan keripik. Jadi di rumah itu kan kita di sawah itu kan ada itu kan apa, nanam Berbagai singkong ya, macam-macam ketela ya. iya kan, itu dibuat keripik terus tak jual di bahan kayak gitu sama berangkat sekolah gitu. Terus di depan rumah itu ada pohon jambu, jambunya itu jambu kristal kayak gitu ya, besarnya tuh segini-gini, besar banget gitu kan. Itu juga aku jualin ke sekolah kayak gitu. Jadinya Jadi dari dulu emang udah mandiri banget ya, udah kerja. iya, Itu termasuk kerja sampai sekarang. Mungkin mama tuh kelihatannya kerja keras, mungkin karena emang dari kecilnya tuh dari kecil. sudah bekerja keras, guys. Jadi gini, yang aku mau jelasin di sini ya, karena sejak kecil kita udah Jadi dididik, kebiasaan. iya, udah dididik untuk mencari apa ya, rezeki sendiri, mencari caranya ragat sendiri, apa sih, mencari biaya sendiri ya untuk sekolah, untuk hidup, untuk malah bisa menghidupi keluarga mungkin ya zaman dahulu. Jadi kebawa sampai sekarang tuh udah apa-apa kita harus bisa tuh, harus apa, pendidikan dari kecil harus ditanamkan. Kita harus berusaha, jangan dimanja, jangan itu, nanti jadinya malah nggak bagus. Dulu kayak gitu pasti juga mikirnya nggak gimana pasti dilakukan dengan senang ya. Iya, Pastinya ya seneng nggak- seneng aja, cuma jualan gitu mah seneng. Masa kecil mah nggak ada namanya sedih, Iya, sakit hati gitu, betul, nggak ada. betul sekali. Adanya Kita cuma cuman seneng, yang nganggepnya itu happy main happy. ya. Iya, main aja, Main-main. jual aja udah, kita nggak ngerti kayak Nggak ngerti. gitu. Kalau Susan nih, masa kecilnya gimana? Apa ya, masa kecilnya tuh wah gimana. Ingat nggak waktu TK, SD gitu? TK tuh aku tuh orangnya kalau pas kecil itu pendiam banget mah. Jadi aku tuh penurut banget. Jadi disuruh ibu apa gitu, meneng. Iya gitu. enggak, bukan kayak gitu. Mohon Terus maaf. gimana? Jadi kayak yang enggak yang aneh-aneh gitu loh, paling main-main doang sih sebenarnya. Nggak Zaman- boleh. Karena nggak boleh atau karena gimana? main-main Karena di rumah kamunya suka. yang- Jadi aku biasanya tuh punya kayak kan seumuran banyak tuh ya, cuman main-main. Aku nggak punya kayak pengalaman yang kayak mama begitu, cuman Iya kayak kan memang. ya mainnya tuh ya main yang fisik ya guys, bukan kayak main zaman sekarang kan anak-anak kecil pada mainnya tuh HP gitu. Malah handphone. sekarang pegang handphone tuh kayak semua anak kecil tuh udah Iya, bisa gitu loh. udah bisa, Bahkan betul. umur 2 tahun 3 tahun tuh udah pinter Iya, banget bener. main itu. Zaman aku kecil dulu kan belum ada itu. Iya, zaman aku tuh masih kayak yang main lari-lari, petak umpet segala macam lah, yang kayak main-main fisik lah ibaratnya. Masih bermain yang kayak gitu. Aku dulu pasaran kayak gitu-gitu nggak sih? Di masa kamu itu masih ada itu nggak, apa itu namanya, warnet kayak gitu, Itu ada pas aku telepon umum kayak gitu, masih ada nggak? masih ada wartel. Oh iya, wartel wartel. aku masih ngalamin, masih tahu gitu, masih pernah kayak nganterin Itu- ibu ke situ gitu. Iya, jadinya di saat mama itu sama sekali di desa itu nggak ada handphone, nggak ada yang punya handphone. Adanya wartel. Jadi kalau mau hubungan itu kita apa itu namanya, harus ke wartel gitu San. Jadi kalau di masa kamu mungkin udah ada handphonenya sedikit-sedikit ya. Mulai SD kali mah itu aku mulai ada. Umur berapa? Tahun berapa itu? 2003, 2002, 2004, Bukan 2000. 5 ya? 6. Iya, 2006-an. 2006 itu mama udah nyinden itu ya. Wow, kita tanpa dia bener dong, Ma. Iya bener Iya, dong. bener dong. Kan kamu anak mama, ya benar dong. Gimana sih kak?
gitu guys. Jadi apa ya, kemandirian itu tertanam sejak kecil guys. Kalau aku sih ya. Kalau kalian yang lahirnya sama dengan aku sih 86, 87, 88 itu pasti juga sama lah nasibnya. Pasti banyak Iya. juga yang mengalami kayak Itulah gitu kan. kenapa kayak anak zaman sekarang sama yang dulu itu tahan bantingnya beda mah. Iya nggak sih? Iya, Kayak betul. zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang tuh kayak gampang banget capek, gampang banget ngeluh, gampang banget karena dari Kerja dikit udah kayak capek gitu, gini-gini. ya. Tapi yang orang-orang zaman dulu Orang zaman dulu itu nggak tuh mau gigih, nyerah. kerja keras kayak begitu. Betul. Menurutku sih kayak gitu ya. Karena memang dari kecilnya udah di tahan banting. udah di apa tuh, harus kerja, harus apa itu namanya, harus mandiri, harus bahkan aku SD itu udah bisa masak loh San. Wah, keren. Jadi harus ditanamkan yang di rumah itu bagian sendiri-sendiri. Kakak aku bagian nyuci, aku bagian masak kayak gitu ya. Dari SD aku udah bisa masak. Kalau kamu masak umur berapa? Kebetulan bisa Ketawa lagi. Bisa masak mie rebus, masak air. Ya paling nggak bisa masak mie rebus Goreng ya, telur bisa, goreng tempe juga bisa guys. Gitu doang. Tadi masak tuh tadi. Umur berapa? 20 tahun. Umur 20 tahun baru bisa masak ya? Iya, baru bisa masak. Baru bisa Udah masak bisa, nasi, kayak, bisa masak apa gitu kayak ya? nggak takut sama kompor gitu. Kapan? Emang kecil takut sama kompor? Maksudnya takut meleduk, Bu. Kenapa? Kebetulan main sama api tuh nggak boleh. Dulu tuh aku kecil karena kayak ibaratnya ya, pokoknya takut lah. Aku tuh orangnya kayak naik sepeda aja terlambat dari yang lain. Karena saking cireh. Apa sih cireh? Apa ya? Apa ya, takut kayak gitu. Kayak nggak berani. Cireh sih. Cireh itu apa ya? Kayak Cireh itu pemalu. Ya. enggak pemalu. Apa ya? Kayak penakut lah, penakut. Takut malu gimana gitu orang. Cireh penakut gitu. Enggak penakut sih sebenarnya, karena kamu kan dari kecilnya nggak dididik kayak gitu ya kan, jadinya. Iya betul. Jadinya gitu. memang Jadi adanya sih aku merasa gitu sih. kita perlu deh kalau nanti punya anak harusnya dididik dari kecil itu. Iya bener banget. Bagus Karena banget. memang dari umur kecil itu ada, kalau San kan belajar psikologi ya, itu tuh masa kecil kita itu sebenarnya tuh akan mempengaruhi di kehidupan kita selanjutnya gitu. Nah, Jadi itu. perlu banget para orang tua itu belajar gitu loh, belajar untuk gimana sih caranya ngedidik anak supaya anak-anaknya tumbuh dengan sehat dan berkembang dengan baik gitu loh, secara fisik maupun mentalnya gitu. Karena banyak banget kayak anak-anak sekarang mungkin yang para orang tua ya itu tuh harus lebih sadar lagi gitulah untuk cara mendidik anak yang baik gitu, gimana itu bisa dipelajari juga. Iya kayak gitu, Karena makanya sangat berpengaruh di kehidupan kita sendiri. Kayak di ajang tengok-tengok cerita ini kita itu seneng ya bahas masa-masa lampau, masa yang sekarang gitu kan, perbandingan antara apa anak zaman dahulu dan sekarang itu kan pasti beda jauh sekali ya kan. masih inget gak dulu teman-teman masa kecilnya gitu? Ya masih. Jadi Dulu lebih suka main sama cowok apa main sama cewek nih mama tuh? kalau mama Temen-temennya tuh kalau mama gini ya, gimana? dulu itu adanya kan kalau masalah main ya, kalau masalah main itu kan di desa mama ya, anak-anak wanita itu nggak boleh main, nggak boleh main, jadi harus kerja bantuin orang tua gitu ya. Tapi kan mama karena bapak dulu kan masih bayan ya, ngerti apa sih bayan? Kepala dusun. Ya kepala dusun ya, itu kan jadinya aku tuh nggak begitu dikekang banget sih sebenarnya, cuma ya di saat bantu suruh bantu, di saat nggak bantu ya aku main gitu loh. Lah di saat aku main itu jarang yang ceweknya, malah sama cowok. Mama itu ngapain aja tuh? Mama tuh mainnya sama cowok-cowok itu. Aku kalau main sama cowok-cowok itu ya main apa tuh, neker-nekeran, ngerti nggak neker-nekeran? Tahu itu terus, yang disentil-sentil gitu kan. Terus apa itu namanya,
itu yang apa ya namanya, lupa. Itu loh sancing pring, ada bambu yang kecil tinggi nih, gitu. tik terus ditek Iya, gitu loh, kayak gitu. Itu aku juga pernah tuh kayak Terus begitu. apa ya, Seru banget. neker-nekeran, terus itu terus Di sungai pernah nggak main di sungai? plek-plekan. Iya, itu. Kayaknya karena soalnya deket ya, ada nggak sih sungainya? Iya Ada ada, ya? kan mama daerahnya pegunungan tuh, banyak sungai besar tuh di sana. Nah itu, itu tuh ada pengalaman yang sangat apa ya, tuh? menyedihkan Apa tuh? di saat itu di sungai. Jadi mama tuh apa itu namanya, main sama cowok-cowok kan, mancing, ngerti kan, mancing ikan itu Bisa di ya, kayak begitu. iya, itu cari apa, cacing di sawah itu, terus digandol terus mancing sama cowok-cowok sampai jauh banget dari rumah kan, karena menelusuri kali kan, nggak sadar sampai mandi di kali apa segala macam, zaman kecil ya dulu ya. Terus sampai maghrib ya nggak Nggak maghrib, pulang-pulang nggak nih. pulang-pulang, Nah, belum, terus ini. aku belum pulang. Ini nih, pasti nih. Terus bapak itu nyari sampai ke kali-kali ya kan, aku masih di kali, siap-siap disemprot. posisi masih di kali tapi udah mau pulang, tapi bapak udah keburu nyusulin ya kan. Bapak nyusulin, terus nusul aku, terus bawa itu apa itu, pecut, ngerti pecut nggak, bawa Iya. bawa kayu Iya, kecil. iya. Terus gini, pulang nggak gitu. aku belum diapa-apain udah nangis, sudah gitu. Memang Terus abis itu ya nggak kapok, besok ya main lagi. memang ngeyel ya, memang ngeyel. Ya itu Gak boleh tuh kalau aku kayak gitu-gitu yang main sing itu tuh nggak boleh. itu tuh nggak seng-seng ya, Ya itu sing mah kalau itu di cuma kalau main di apa, itu cuma mancing biasa. karena mungkin sungainya di daerahku kan ini ya, Keruh. iya keruh dan kayak banyak beling-beling gitu loh, Oh, kayak gitu. banyak kaca-kaca itu kan pasti Kalau membahayakan sungainya, anak kecil kalau gitu, sungai nggak di mungkin daerah boleh. mama sih Masih bersih. jernih, Ya, apalagi zaman dulu belum bening. ada pencemaran Iya, apapun betul, kan. belum ada pencemaran. Seru dulu. banget. Dulu aku pengen banget sebenarnya kayak main ke sawah kayak gitu, tapi tuh kayak mau nginjekin itu aja takut dimarahin. Iya. Karena ya. Dan apa itu Padahal waktu- aslinya kan kalau punya pengalaman kayak gini seru banget ya, Maya. Iya. Jadi apa ya? Aku tuh nggak terlalu dikekang sih sama orang tuaku, tapi di saat bantu harus bantu. Terus di saat nggak bantu ya aku ikut sanggar kayak gitu. Jadi aku SD itu udah nyanyi, udah nari, udah Memang jualan, memang udah sudah dari apa-apa udah dulu di ya, itu iya, bakatnya udah bakat- ketahuan nih. udah bakat terpendam ini guys. Jadinya sampai aku SMP itu untuk biaya sekolah itu aku cari sendiri dari nyanyi itu. Sampai aku masuk ke SMKI Solo itu aku juga cari uang sendiri dari hasilku nyanyi di SMP itu, dikumpulin sama ibu kan, terus dibuat masuk tuh ke SMKI. Wah, Kayak keren gitu. banget ya, udah Jadi- cari uang sendiri loh. Wah, keren. Jadi tuh apa ya, pengalaman kecil itu sangat luar biasa. Kalau kamu sih pengalamannya masih banyak lagi tuh ya, Apa ya? masih perlu dipupuk lagi tuh, masih Iya. perlu ditambah Iya, lagi, betul masih banget. perlu di apa ya, masih perlu diambiarkan itu supaya biar bisa punya pengalaman yang lebih tuh. Dulu kalau jual-jual itu iya pernah sih mah, cuman paling beli pulsa ujung-ujungnya. Itu tuh. Kalau kamu udah buat ini, buat apa, biayain sekolah, kalau aku cuma buat beli pulsa. Tapi yang papa itu udah ini loh, ibaratnya. Tapi kamu kan gini, kamu sekolah sama sekolah kan dapat beasiswa kan, enak banget kan. Bedanya anak dulu itu ya nggak ada beasiswa. Iya, mungkin ada Ya kali, mungkin Ma. ada, tapi nggak ngerti karena tapi nggak informasinya ngerti. kan beda banget. Zaman dulu nggak ada, zaman dulu sama sekarang. Kalau ya, zaman sekarang kan SD nggak informasi ada tuh- san waktu, ya mungkin SMP ada lah itu, tapi SD belum ada zaman dulu, Iya sih. nggak Aku ada. dulu SD ya terus, tapi dulu mah Untungnya ya anak sekarang tuh pintar ini pintar, jadi dia dapat beasiswa gitu ya. Dia nggak punya Amin. pengalaman di masa kecil untuk
bekerja keras, tapi nyatanya otaknya itu Iya. bisa untuk bekerja ya. Jadi kalau orang dulu itu bekerja Jadi, sama tenaga, kalau anak sekarang itu bekerja cuma pakai otak doang. sebenarnya kayak gitu juga lingkungan itu juga harus mensupport sih Ma. Iya. Anak-anak itu harus disupport sebenarnya. Kayak misalkan kalau mama kan punya bakat nyanyi, kalau diseriusin kan juga bisa jadi pekerjaan. Iya Tau gak sih? betul. Sebenarnya Jadi apapun iya, yang disukai betul. anak itu tuh sebenarnya bisa Bakat, iya. bisa kalau dikembangkan dengan betul-betul Betul. lingkungannya mendukung, itu tuh makin wah Betul bakal banget. bakal ini banget. Jadi Keren banget. kalau ini buat semuanya aja ya, kalau kalian punya anak, ngerti anak yang apa itu namanya, dia itu punya keahlian gitu ya, apapun itu Harus didukung. harus didukung tuh. Karena itu pasti dia punya bakat terpendam yang nantinya bisa menjadi jalan hidupnya. Iya, kayak banget gitu. kan. Kalau aku dari kecil sih udah pinter nyanyi gitu ya. Jadi aku merasa itu bakat yang sejak lahir diberikan oleh Iya. Tidak Tuhan. tidak selalu anak pintar, anak cerdas itu tuh yang di akademisnya aja. Ya. Gitu loh. Yang jenius itu ya bisa aja dengan lewat keterampilan Iya, kayak misalkan betul. bernyanyi, bermusik, Iya, menggambar, betul. melukis dan lain sebagainya. Apapun itulah. itu sebenarnya tuh setiap anak pasti punya Iya, tapi ketertarikan tersendiri asalkan didukung dengan benar gitu. iya, tapi kan anak sekarang itu banyak. Aku merasa anak sekarang itu lebih banyak yang ditekan-tekan ya. Jangan gini, jangan gitu. Iya. Kamu harus jadi ini, kamu harus nilainya bagus, harus ini itu. Iya. Itu pendidikan yang salah itu. Iya sebenarnya. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kita cukup mendukung aja harusnya ya. Sebagai apa, kalau punya anak, kalau kenal Karena anak itu kita dukung aja. di sini mah di kita, di negara kita itu kayak yang pintar itu pasti yang selalu pintar akademis gitu. Jadinya kamu tuh harus nilainya bagus gini, Iya, gini. Tapi Jadinya kan apa ya? tidak seperti itu. Bahkan kalau pendidikan di luar negeri, kamu sukanya apa, ya itu yang diambil. Iya, kayak betul, gitu. kayak gitu. Jadinya apa banyak ya? anak yang mengekspresikannya dengan enak gitu. Kalau di luar, kalau di sini memang ya harus, ya memang sistem pendidikannya seperti ini lah. Iya. Jadi ya gimana ya. Ya karena apa ya, kemajuan zaman ya. Sekarang udah Iya. itu Kita juga bisa belajar sendiri kok sebenarnya. Iya, Ya, cuma karena betul. banyak Sampai sekarang pun mama masih belajar juga. ya. Walaupun aku udah dewasa, tapi aku masih belajar juga Aku untuk juga sering menjadi orang yang sekarang itu seperti apa kayak gitu. ini loh, aku juga belajar walaupun aku nggak bisa kesenian ya, aku juga Prakteknya. belajar nari gitu Iya. guys. Karena apa ya, kalau bisa sesuatu ya Kenapa enggak? enggak gitu. Iya, kalau bisa dipelajari Iya, kenapa enggak? Pada dasarnya semua orang itu kan bisa gitu loh. Betul. Bisa, asalkan mau belajar dan berlatih terus. Betul sekali. Kayak gitu. Jadi buat kalian semuanya jangan kecil hati, nggak bisa nyanyi, nggak bisa nari, nggak bisa bermusik, nggak bisa dagang, nggak bisa Mungkin kalian ahli yang lain. mungkin ahli yang lain, dan nggak usah pesimis. Jadi, dan pendidikan itu harus dari awal diberikan ya kan, dari mulai anak-anak sampai dewasa itu harus tetap dibimbing, harus tetap disupport. Seperti itu. Jadi tema kita tentang cerita kali ini tuh membahas masalah anak, pengalaman kita, pengalaman masa kecil, dan mungkin sedikit memberi inspirasi untuk yang punya anak ya, untuk yang anak-anak atau yang dimanapun berada yang masih belum menemukan jalan jalan hidupnya gitu, masih bingung gimana ya, ini kok aku HP-nan terus gini, nggak bisa itu ini mungkin mikir permasalahan apa gimana anak gitu. sekarang ya Maya. Iya. Handphone dan game. Dan itu tuh sebenarnya nggak bagus banget loh. Iya. Itu tuh apa ya, bad Sebenarnya study. kenapa anak seperti itu, karena mereka tuh juga ngelihat orang-orang dewasa tuh sangat amat dengan gadget gitu loh. Tapi mereka melihat gitu tuh asik kan. Kita kan kadang suka lupa juga kalau lagi pegang HP tuh. Tapi emang apa itu namanya, ya udahlah zamannya emang seperti ini. Iya, apalagi sekarang kita
apa-apa online. Iya, Sekarang betul. sekolah online, semua Sekolah online. online. Kalau kita nggak bisa HP juga kita akan itu terbelakang nantinya. Ya udahlah. Tapi diarahkan aja ke arah yang Iya, memang nantinya orang tua juga harus bisa tegas bagus tuh, gitu. harus bisa kayak ngebagi waktu gitu Iya, loh. Kayak kamu betul. bisa ngarahin anaknya supaya itu jangan sampai kecanduan, karena kalau sudah kecanduan itu pasti akan mengganggu kegiatan sehari-harinya dia. Iya, kasih jam lah. Kamu boleh main jam sekian sampai sekian kayak gitu ya. Iya. Pegang HP jam sekian sampai sekian. Iya. Kalau masih Mungkin anak-anak ya. hari libur doang atau apa gitu kamu bisa main Iya, buat game gitu. Mm-mm. Kalau yang itu buat belajar. Itu bagus deh kayak gitu kalau dibuat apa itu untuk Iya. anak-anak sih. Tapi ya cara mengajar, cara mendidik itu kan sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri. Ya terserah kalian juga sih. Aku cuma di sini tengok-tengok cerita-cerita sing apa ya, cerita masa-masa kecil dan masa kecil dulu dan sekarang kan, biar ada itu ya, biar ada inspirasi untuk ini zaman sekarang kita mau apa gitu kan, biar ada inspiratif gitu ya. Betul. Jadi hari ini tong-tong cerit kita mau akhiri dulu. Iya. Semoga Nggak kerasa banget ya, menginspirasi. ya. Iya, kita udah Ngobrol-ngobrol. itu udah ngobrol, kita udah tengok-tengok cerita pirang jam gitu kan. Udah berapa jam kita ya? Biar yang dengerin juga nggak bosan. Iya betul. Ya kan, kita mau pamit dulu. Nanti kan Teng-teng cerit iya, yang berikutnya. iya. Mungkin ada request yang mau Kita bahas apa? bahas apa mungkin tentang Silahkan. apapun, it's okay. Tapi karena belum ada request ya dari kalian kita mau bahas apa gitu, jadi kita tuh ya kita bahas masa kecil kita aja, kita bahas diri kita masing-masing gitu, Iya. dan bahas tentang semua hal yang ada kemiripan, Kita mengalir aja. mengalir gitu aja. Mengalir seperti air. Ya semoga bisa menghibur, Ya, bisa syukur-syukur bisa menginspirasi. inspirasi, gitu Kita maunya sih berbagi kebaikan sih, nggak ada niat untuk berbagi kejelekan dalam tengok-tengok cerita ini. Jadinya kok gitu. Ya maklum kita orang Jawa, jadi Iya. bahasanya belepotan, mohon maaf ya. Apa itu namanya? Jangan diambil hati kalau nggak ada yang ada yang nggak ngerti bahasanya atau nggak berkenan, ya silahkan tanya, dibully juga nggak apa-apa, wes okay, up to you, for you, pokoknya terserah lu dah wes. Mau ngapa-ngapain juga terserah, monggo silahkan, ini bebas, ini forum bebas buat kalian semuanya ya. Oke, tengok-tengok cerita kita akhiri cukup sekian. Besok kita sambung lagi dengan topik yang lebih menarik lagi, dan tentunya tetap di channel Rini Cokek channel ya. Oke guys, bye bye semuanya, sampai jumpa di hari berikutnya, di cerita berikutnya, di narasumber berikutnya ya.